Kurma, Kultum Ramadan Matsaba 1445 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kurma, Kultum Ramadan Matsaba. Dengan saya, Habibi Misbahuddin Zain, akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berjuang untuk menyadarkan seluruh kaumnya untuk mengajak mereka agar tidak menyembah berhala dalam waktu ratusan tahun atau hampir 1000 tahun lamanya. Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Kapal ini ukurannya sangat besar dan bisa menampung banyak orang dan juga hewan-hewan. Allah juga memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal dengan mengumpulkan semua bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan kapal. Orang-orang yang membuat kapalnya memilih tempat yang jauh dari ramainya masyarakat dan jauh dari daerah perkotaan. Mereka bersemangat sekali dalam membuat kapal tersebut, sehingga proses pembuatannya dilakukan siang dan malam untuk menyelesaikan kapal berukuran besar yang sudah diberi perintah oleh Allah. Alasan Nabi Nuh untuk membuat kapal jauh dari wilayah perkotaan dan keramaian adalah supaya tidak banyak orang yang tahu, dan Nabi Nuh bersama dengan orang-orang yang hanya menerima ajakannya untuk membuat kapal sehingga prosesnya dilakukan dengan tenang. Tapi walaupun Nabi Nuh sudah berusaha menjauh dari keramaian dan berharap tidak ada gangguan, tetap ada saja yang terlihat oleh orang yang mau menerima ajakannya. Mereka pun mengejek sekaligus menghina pembuatan kapal besar tersebut. Walaupun Nabi Nuh dihina dan diejek oleh kaumnya, tetapi pembuatan kapal tersebut tetap dilakukan. Para pengikutnya pun tetap semangat dalam menyelesaikan pembuatan kapal tersebut, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang menghina dan juga mengejek Nabi Nuh, saat itu Nabi Nuh sudah memberitahu mereka bahwa akan ada banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Banjir bandang ini bahkan sangat besar dan akan menenggelamkan semua manusia yang ada di sana. Tetapi kaum kafir tetap tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Bahkan anak Nabi Nuh pun tak percaya dengan hal itu, dan ia lebih memilih menjadi kaum kafir saja. Anaknya menerima bisikan dari syaitan dan juga hasutan yang berasal dari kaum kafir yang lainnya. Kapal pun akhirnya selesai dibuat oleh Nabi Nuh dan seluruh pengikutnya. Setelah itu, Nabi Nuh menerima wahyu kembali dari Allah. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap dan menunggu tanda-tanda perintah dari Allah. Jika sudah muncul tanda-tanda perintah itu, maka Nabi Nuh harus segera mengangkut semua kaumnya dengan kapal. Bawa juga 2 pasang manusia atau hewan dari bumi, kemudian berlayarlah dengan kapal tersebut atas izinnya. Setelah wahyu itu diterima oleh Nabi Nuh, maka Nabi Nuh pun menunggu hari di mana banjir bandang tersebut akan tiba. Dengan hujan yang turun sangat lebat, maka hal itu menjadi tanda-tanda banjir bandang akan terjadi. Sebelum banjir bandang ini terjadi, Nabi Nuh pun mengajak seluruh pengikutnya untuk langsung naik ke kapal. Sampai tiba waktunya, hujan pun turun dengan derasnya. Kemudian air menggenang wilayah daratannya terlebih dahulu. Secara perlahan, air yang menggenangi area daratan rendah naik dan meninggi, lalu menuju ke daratan yang lebih tinggi. Sampai akhirnya air bah pun menggenangi seluruh bagian daratan, dan hanya orang mukminlah yang berada di kapal Nabi Nuh. Ditambah lagi dengan pasangan makhluk hidup yang ada di bumi juga berhasil diselamatkan dari air bah yang saat itu sudah membuat seluruh daratan tenggelam. Nabi Nuh pun mulai berlayar kembali dan berhasil melewati air bah tersebut dengan baik. Ketika sedang berlayar, terlihat orang-orang kafir yang dulu tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh untuk menyelamatkan diri mereka supaya tidak terbawa oleh air bah yang lebih jauh lagi dari area tersebut. Saat Nabi Nuh sedang berlayar di bagian tengah air bah, Nabi Nuh pun melihat anaknya yang juga ikut menolaknya. Kanaan, nama anaknya itu, terlihat oleh Nabi Nuh timbul dan tenggelam di tengah air bah karena ia menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan yang dilakukannya.
Banjir bandang pun menenggelamkan kaum-kaum yang zalim pada Allah, termasuk anak Nabi Nuh yang juga meninggal karena belum beriman dan tidak mengenal Allah. Nabi Nuh pun turut bersedih akan hal itu. Tiba-tiba banjir bandang pun surut, yang akhirnya membuat air yang banyak tiba-tiba surut dengan cepatnya karena diserap langsung oleh bumi. Sesudah air bah itu surut, kapal pun ikut berhenti di Bukit Judi. Lalu orang mukmin dan pasangan makhluk hidup lainnya di dalam kapal itu pun turun dari sana dan mereka benar-benar selamat dari air bah. Nah, itulah kisah dari Nabi Nuh yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf atas kesalahan bicara, perlakuan, atau yang lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.